Study Maths. Welcome to Let's Study Study Abroad. Let's study your global study buddy. If you have ever dreamed of studying in another country, but you're not sure where to start, this video is made just for you. Sebelumnya, salam kenal dulu. Namaku Farah Alexandra dari Donga University, dan aku salah satu awardee Global Korea Scholarship Undergraduate tahun 2024. And I'll be your friendly guide to help you understand the real steps to study abroad. Dari memilih kampus yang cocok, cari beasiswa yang sesuai, sampai adaptasi dengan kultur baru, we'll cover it all one by one. So let's dive in step by step so your dream doesn't just stay a dream, it becomes your next big reality. First, let's look at the objective materials here. Di sini aku akan membahas tentang persyaratan dokumen wajib beasiswa luar negeri, lalu sertifikat bahasa Inggris dan jenis tes yang diterima sesuai persyaratan beasiswa, skor minimum bahasa Inggris, dan yang terakhir, strategi dan tips ujian bahasa Inggris. Let's start with the persyaratan umum beasiswa luar negeri. Nah, di persyaratan ini aku bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada persyaratan akademik. Nah, di persyaratan akademik ini ada yang namanya CGPA atau Cumulative Grade Point Average. Nah, CGPA itu tuh apa sih sebenarnya? CGPA itu merupakan rata-rata nilai kita dari semua nilai yang didapatkan selama masa studi. Jadi nilai kita dari semester 1 sampai semester akhir, lalu semuanya dihitung dan hasil rata-rata tersebut disebut CGPA. Nah, rata-rata tuh beasiswa luar negeri tuh butuh CGPA itu minimal 80% ke atas ya teman-teman, atau setara dengan 3,2/4 atau 4/5. Nah, beasiswa apa aja sih yang mensyaratkan CGPA minimal 80%? Di sini tuh ada GKS, Max, LPDP, Chevening, Fulbright, DAAD, Australia Awards. Nah, rata-rata beasiswa ini mensyaratkan CGPA minimal 80% ya teman-teman. Selanjutnya ada transkrip nilai. Biasanya transkrip nilai itu kita mintanya bisa ke bagian admin di sekolah ya teman-teman. Dan apa sih transkrip nilai itu? Dokumen resmi dari instansi yang memuat daftar mata kuliah dan nilai akademik. Dan transkrip nilai ini juga digunakan untuk menilai prestasi akademik pelamar beasiswa. Nah, di transkrip nilai itu wajib banget untuk ada CGPA-nya. Selain itu, transkrip nilai itu juga wajib memuat nama institusi, program studi, tahun akademik, dan tanda tangan atau stempel resmi ya. Dan selanjutnya ada ijazah atau surat kelulusan, or proof of graduations. Seperti yang kalian tahu, ijazah itu dokumen resmi dari sekolah yang menunjukkan pelamar telah menyelesaikan program studi. Tapi, ada beberapa beasiswa yang misalkan kalian masih belum mendapatkan ijazah, ada beberapa beasiswa juga yang menerima surat keterangan lulus ya. Jadi, mereka bakal minta bukti keterangan lulus sementara, dan setelahnya baru kalian bisa menyusul untuk submit ijazahnya. Tapi balik lagi, kalian harus riset dulu beasiswanya apakah menerima bukti kelulusan atau surat keterangan lulus atau hanya ijazah doang yang diterima. Jadi tolong dicek kembali ke beasiswa masing-masing ya teman-teman. Dan di persyaratan kedua ada dokumen wajib. Nah, di dokumen wajib ini, yang pertama itu ada personal statement, study plan, dan motivation letter. Atau ketiga ini itu disebut dengan essay. Nah, apa sih isi personal statement itu? Di dalam personal statement itu biasanya berisikan alasan dan tujuan mengikuti beasiswa ini ya. Lalu, apa isi di dalam study plan? Di study plan itu isinya harus menjelaskan tentang rencana belajar kita dan target akademik. Dan motivation letter jelas motivasi dan kontribusi yang ingin diberikan. Nah, motivasinya itu seperti motivasi kita kenapa milih jurusan tersebut, mengapa memilih negara tersebut, dan kontribusi apa sih yang bakal kita kasih untuk entah itu untuk negara yang akan kita tuju ataupun untuk Indonesia. Selanjutnya ada recommendation letter.
Recommendation letter atau surat rekomendasi ini kita bisa minta dari guru, dosen, atau atasan. Nah, mereka yang menilai kemampuan akademik dan karakter kita ya teman-teman. Jadi, dipastikan untuk minta surat rekomendasi ke guru, dosen, atau atasan yang mengenal kita dengan baik ya. Selanjutnya ada sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa ini tuh bukti kemampuan bahasa kita ya teman-teman. Jadi seperti ada IELTS, TOEFL, topik. Topik itu adalah IELTS-nya bahasa Korea ya. JLPT dan DELF. Sebenarnya itu tidak semua beasiswa itu mewajibkan sertifikat bahasa. Tapi rata-rata beasiswa itu jika kita mensubmit sertifikat bahasa, kita akan mendapatkan poin plus. Jadi kalau walaupun tidak diwajibkan, agar kita bisa mendapatkan poin plus di penilaian berkas kita, lebih baik untuk submit juga ya sertifikat bahasanya. Dan selanjutnya ada proof of citizenship. Nah, beberapa beasiswa ini membutuhkan ya kayak kartu keluarga atau akte kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan kita. Nah, seperti JKS kemarin, aku daftar menggunakan kartu keluarga sebagai proof of my citizenship. Nah, selain perdokumenan, hal lain yang nggak kalah pentingnya, seperti yang aku bilang tadi, itu adalah sertifikat bahasa Inggris. Di sini ada bermacam-macam tes bersertifikat yang aku akan jelaskan. Nah, yang pertama itu ada IELTS atau International English Language Testing System. Nah, format IELTS itu tuh seperti apa sih? Format IELTS ini tuh tersedia ada paper-based dan computer-based. Nah, paper-based itu berarti tertulis atau menggunakan kertas ya. Dan computer-based sudah pasti menggunakan komputer. Nah, durasi tesnya itu sekitar 2 jaman, 45 menit, terdiri dari listening, reading, writing, dan speaking. Dan speakingnya ini dilakukan tatap muka langsung ya teman-teman. Skornya 0 sampai 9 band score. Apa sih kelebihan dari IELTS ini? IELTS ini itu sudah diakui luas ya untuk universitas dan beasiswa internasional. Dan speakingnya juga bakal lebih natural karena interaksinya juga secara langsung ya teman-teman. Lalu ada TOEFL IBT atau Internet Based Test. TOEFL ini format tesnya tuh online, jadi bisa di test center atau di rumah. Durasi tesnya ini sekitar 2 jaman, terdiri dari reading, listening, speaking, dan writing. Nah, speakingnya ini agak berbeda dari IELTS karena dia dilakukan dengan rekaman suara, jadi bukan tatap muka. Dan TOEFL ini berarti cocok buat yang misalkan kalau tatap muka langsung nih kalian agak mudah nervous, jadi kayaknya TOEFL lebih recommend sih ya. Dan skornya ini 0 sampai 120. Kelebihannya ini lebih nyaman bagi yang tidak ingin tatap muka langsung dan populer juga di universitas di US dan Kanada. Lalu ada Duolingo English Test. Format tesnya ini nih 100% online dari rumah dan kalian harus menyiapkan PC dan webcam ya teman-teman. Lalu durasi tesnya ini sekitar 1 jaman dan skornya ini 10 sampai 160. Nah, kelebihannya itu hasilnya tuh cepet ya teman-teman, cuma 24 sampai 48 jam aja. Biayanya juga murah dan fleksibel, bisa tes kapan aja. Dan karena hasilnya ini cepat keluar, jadi cocok untuk kalian yang urgent. Nah, aku di sini juga list persyaratan sertifikat bahasa untuk beberapa beasiswa luar negeri. Jadi di sini tuh aku tulis skor minimumnya. Yang pertama ada GKS. GKS ini sebenarnya tidak wajib, cuman kalau kita submit em, skor bahasa atau sertifikat bahasa, kita akan mendapatkan poin plus di penilaian berkas kita. Jadi walaupun tidak wajib, lebih baik disertain atau lebih baik disubmit ya teman-teman untuk menambah nilai plus pada penilaian berkas kita. Lalu LPDP, IELTS minimal 6 dan TOEFL IBT 80. Lalu ada Max, IELTS 5,5 sampai 6, TOEFL IBT sekitar 72 sampai 80. Lalu Erasmus Plus, IELTS-nya minimal 6,5,
TOEFL-nya 8 sampai 100 dan Duolingo-nya itu 110 plus ya teman-teman. Jadi Erasmus ini juga nerima Duolingo. Dari yang aku jelasin tadi, aku juga bakal share beberapa strategi dan tipsnya untuk mengerjakan tiap bagian pada ujian bahasa Inggris. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai listening, reading, dan speaking. Pertama, listening. Hal yang wajib kita lakukan itu adalah fokus pada keyword penting dan ide utama dari percakapan atau audio tersebut. Lalu, catat poin singkat saat mendengar audio dan jangan terpaku pada satu soal. Jadi, kalau misalkan kalian kayak ragu pada soal tersebut, nggak apa-apa, lanjut aja ya teman-teman. Dan biasakan mendengar berbagai aksen bahasa Inggris. Untuk melatih mendengar berbagai aksen, kalian bisa melalui film-film dan sebagainya. Nah, selain itu juga, jangan hanya fokus kepada satu vocabulary, karena yang paling penting dari listening itu kita ada paham dengan konteks audio tersebut ya teman-teman. Jadi make sure selain untuk fokus pada vocabulary-nya, kalian juga harus trying untuk memahami konteks dari audio tersebut. Selanjutnya reading. Pertama, kita gunakan teknik skimming, lalu terapkan scanning, latih time management kalian, dan perhatikan true, false, not given, atau soal inferensi. Nah, apa sih teknik skimming itu? Tujuannya itu untuk mendapatkan gambaran umum atau ide pokok dari teks tersebut ya. Lalu, kita terapkan scanning. Nah, scanning ini di sini kita mulai mencari spesifik informasi yang ada di teks tersebut ya teman-teman. Jadi setelah kalian lihat secara umum, kalian trying untuk cari eh, informasi spesifik yang ada di teks tersebut. Dan jangan lupa untuk latih time managementnya karena pastinya waktunya terbatas ya. Dan selanjutnya ada speaking. Di speaking, latihlah jawaban kalian itu dengan spontan. Jadi kalian jangan menghafal, jadi trying untuk kayak jawab pertanyaan tuh dengan spontan tanpa hafalan ya. Lalu gunakan vocabulary yang natural dan bervariasi juga. Bicara dengan jelas, dengan intonasi dan pengucapan yang tepat, dan latihan simulasi dengan teman atau rekam suara sendiri ya. Nah, selain itu, kalian juga bisa seperti misalkan kalian nonton film yang berbahasa Inggris, kalian bisa ikutin uh, si tokohnya ini ngomong apa, kalian kayak copy cara ngomong mereka dan coba berbicara dengan intonasi dan pengucapan yang tepat. Nah, kita sudah sampai nih di the most important things, yaitu hal yang dilakukan dan hal yang dihindari saat menyiapkan persyaratan umum beasiswa luar negeri. Apa aja sih hal yang harus kita lakukan? Yang pertama sudah pasti lakukan riset mendalam terkait beasiswa, negara, dan universitas tujuan. Lalu persiapkan dokumen kayak CV, transkrip, sertifikat itu dari jauh-jauh hari. Nah, di dua poin pertama ini, kita kan melakukan riset mendalam ini, itu kenapa aku bilang penting, karena banyaknya kayak hal-hal mendetail di tiap beasiswa, entah itu format penulisan, entah itu kayak eh, untuk menyertakan proof of citizenship, lalu ada juga yang kayak harus diapostil, harus yang diterjemah tersumpah dan sebagainya. Makanya di sini aku bilang harus dilakukan secara mendalam ya teman-teman. Selain beasiswa juga sudah pasti negaranya dan universitasnya ya. Nah, kalau negara dan universitas ini, kenapa kita harus melakukan riset mendalam? Untuk di esainya sudah pasti agar kita terlihat kalau kita benar-benar niat untuk pergi ke negara dan belajar di universitas tersebut. Nah, di poin kedua, persiapan dokumen. Kenapa harus dari jauh-jauh hari? Karena dokumennya itu sudah pasti tidak sedikit ya teman-teman. Maka dari itu, seperti di poin ketiga, kita harus meningkatkan kemampuan bahasa. Seperti kita belajar buat IELTS, TOEFL, atau TOPIK, dan sertifikat bahasa lainnya, sudah pasti ini kita butuh waktu yang cukup lama ya untuk mempersiapkan ini semua, untuk mendapatkan skor yang
tinggi, kita maka dari itu harus menyiapkan segala dokumen dari jauh-jauh hari. Nah, semua dokumen wajib yang berbahasa Indonesia sudah pasti ya teman-teman harus diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Jadi ini wajib banget dicek apakah itu penerjemah tersumpah atau hanya penerjemah biasa. Itu kalian harus riset secara mendalam ya teman-teman. Dan hal yang harus dihindari yang pertama, ada mengabaikan format penulisan seperti font dan margin sesuai panduan beasiswa. Maka dari itu, kita harus baca guideline beasiswanya secara seksama ya teman-teman. Lalu, menggunakan satu surat rekomendasi untuk semua beasiswa tanpa revisi konten. Nah, kalau kita menggunakan hanya satu surat rekomendasi untuk semua beasiswa yang kita coba, takutnya di dalam surat rekomendasi tersebut ada yang tidak sesuai dengan guideline beasiswa dan itu akan mengakibatkan fatal takutnya. Lebih baik kita hindari ya teman-teman. Lalu lupa cek syarat legalisasi dokumen seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa beasiswa yang minta dokumennya itu dipostil atau diterjemah, itu harus terjemah tersumpah. Jadi tolong dicek lagi. Lalu, hindari menulis esai yang terlalu sempurna di sini ya. Jadi, karena kalau terlalu sempurna ini nanti terkesan tidak realistis, dan kadang hal yang terlalu sempurna itu juga tidak baik ya. Jadi, kita lebih baik tulis esai yang emang sesuai dengan kita, dengan jujur, dan tidak dilebih-lebihkan. Selanjutnya, ada hal yang harus kita lakukan dan kita hindari saat menyiapkan sertifikat bahasa Inggris. Pertama yang kita harus lakukan yaitu latih 4 skill utama yang seperti listening, reading, writing, speaking dengan seimbang. Jadi tidak hanya condong kayak ke listening aja, ke writing aja, atau ke speaking aja. Kayak kita harus bagi waktu kita secara seimbang untuk melatih keempat skill ini ya. Selanjutnya, ikuti class preparations untuk mendapatkan bimbingan yang lebih terstruktur. Lalu, kelola waktu latihan agar terbiasa dengan durasi tes sesungguhnya. Jadi, kalian nanti kalau udah mulai beberapa bulan sebelum ujian, kalian mungkin bisa latihannya tuh pakai waktu asli atau lakukan simulasi tes di kondisi nyata. Jadi, pakai waktu asli yang diperlukan oleh si ujian IELTS misalkan. Ujian IELTS tadi sekitar 2 jam 45 menitan. Nah, kalian coba untuk mengerjakan soal di waktu tersebut ya, teman-teman. Tidak perlu jeda dan tambahan waktu. Selanjutnya, latih speaking secara spontan dan rekam suara untuk evaluasi mandiri ya, teman-teman. Jadi tidak dihafal, tapi secara spontan. Dan hal yang harus dihindari sudah pasti menghafal jawaban atau skrip ya untuk speaking. Lalu mengabaikan persyaratan beasiswa. Jadi kayak sebagai contoh nih, tidak semua beasiswa itu menerima Duolingo dan atau hanya beberapa beasiswa juga yang misalkan cuma menerima IELTS. Jadi tolong diperiksa secara seksama guideline beasiswa yang kalian tuju ya teman-teman. Lalu mengabaikan tips teknis seperti penggunaan headphone atau keyboard pada tes online. Jadi kalau kalian daftar kayak untuk ujian online, tolong lebih baik dipersiapkan seperti headphone atau webcam atau PC-nya ya teman-teman. Finally, kita sudah sampai di ujung penjelasan. And anyway, studying abroad can feel huge, but when you take it one step at a time, it's totally doable. You don't need to be perfect. Kamu cuma perlu start aja ya teman-teman. That's why every small step counts. Start with simple things like study English, prepare your documents, and research for the scholarships. With consistent effort, your dream scholarship is closer than you think. Nah, persiapan beasiswa ini tuh memang nggak mudah ya buat kita semua, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini itu pastinya akan membawa lebih dekat pada mimpi kamu. Jadi, mulailah dari hal sederhana seperti belajar bahasa Inggris, menyusun dokumen, atau mencari tahu informasi beasiswa yang kalian tuju. That's why I'll share some tips and action plan. Di sini ada
Start early. At least 1 year ahead, kalian sudah mulai meriset-riset tentang beasiswa, tentang kampus, tentang universitas yang dituju, lalu juga ada practice English. Kenapa practice English itu juga penting? Karena kalaupun kita sudah lulus beasiswanya nantinya, kita pasti akan tinggal di luar negeri yang berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris karena bahasa global sudah pasti juga sangat penting ya teman-teman untuk melatih bahasa Inggris kita. Gak ada yang tahu nantinya kalau misalkan kalian lolos ke tahap interview dan interviewnya dalam bahasa Inggris, ya kan? Jadi practice English of course very important. Lalu create a document folder. Supaya dokumen kalian gak berceceran, lebih baik kalian punya dokumen sendiri supaya semuanya lebih tertata dan terstruktur. Lalu ada learn from alumni, jadi kalian bisa lebih sharing sama alumninya. Dan simulate deadlines, jadi kayak kalian jangan terlalu deket-deket deadlines baru nyiapin ya teman-teman. Jadi anggaplah deadlines-nya itu tuh kayak minggu depan. Jadi kalian harus effort untuk itu. Dan yang terakhir tapi penting yaitu small and consistent steps. Seperti yang sebelumnya aku bilang, kuncinya itu kalian konsisten dalam mempersiapkan beasiswa ini, pastinya mimpi kalian akan terwujud nantinya. And di sini aku bakal sharing roadmap scholarship preparations kalau disiapin 1 year ahead. Di bulan pertama sampai ketiga, kita bisa melakukan research scholarship dan kita pilih negara mana yang akan kita tuju. Dan selain itu, kita juga mulai cari universitas di negara tersebut dan major apa sih yang kita tertarik. Lalu di bulan keempat dan sampai bulan keenam, kita bisa mulai buat preparation buat ngambil ujian IELTS, TOEFL, atau sertifikasi bahasa lainnya ya. Dan setelahnya kita bisa mulai menyusun kerangka esai seperti kerangka CV, motivation letter, atau kayak personal statement and study plan. Di bulan ke-7 sampai 9, kita bisa minta surat rekomendasi kepada guru terdekat kita, atau atasan, atau dosen, dan mulai start untuk mentranslate dokumen-dokumen berbahasa Indonesia di penerjemah tersumpah. Lalu di bulan ke-10 sampai 12, kita udah bisa mulai mencek semua requirements-nya apa aja, dan kita mulai menyusun dokumennya juga. Dan of course, jangan lupa untuk submit the applications before the deadline. So, kalian harus ingat banget kapan nih deadline-nya. Kapan sih deadline-nya ini harus diingat ya teman-teman, tanggalnya jangan sampai lupa. Finally, teman-teman, we already did the preparations 1 year ahead. And remember, Let's Study is here to support you through every applications, every questions, and every moment you feel unsure. So take notes, replay this video if you need to, and most importantly, keep dreaming big. See you in the next video, and maybe someday see you on campus abroad. If you find this video helpful and want to support more students like you can donate through the barcode shown on the screen. Every little bit helps us keep creating free, high-quality resources for future global learners. And if you cannot support financially, that's okay too. You can help just as much by sharing Let's Study with your friends because great opportunities are even better when we grow together. Bye, Study Maths!